lanjutan pengajian tadi kalau masih makin niki masih berbicara tentang ingat mati. Al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzikral mauti, sesungguhnya ingat mati itu mustahabun, sangat dicintai, wa muraghabun fihi, sangat dianjurkan padanya. Ya, ini dia siaran ingat mati ini pegawaian si paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat mati, ya. Walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun, karena sesungguhnya mengingat kematian itu memiliki manfaat dan memiliki faedah yang sangat mulia. Seorang ingat mati, ya, nggak apa-apa ingat mati. Apa yang akan dihasilkan oleh mengingat mati? Minha, diantaranya qasrul amali, pendeknya angan-angan kita. Dia nak penuh kemelek tu, ia kenal ini. Dia nak penuh kemelek. Nah, sehingga lamun sekedik kemelek tu, endek terjadi dengan rakus bin serakah. Dengan si penuh kemelek ini, ia si giranya bapang hidup ini dipenuhi dengan kekhawatiran sehingga dia rakusnya ada, tamaknya ada, serakahnya di sana. Ya, lamun wah ngono arah penyakit liatin dengan, maka secara otomatis takutlah dia berjumpa dengan yang namanya kematian, ya. Nah, dengan banyak mengingat mati, maka akan menjadikan kita seperti apa? Qasrul amal, pendek angan-angan, sekedik kemelek. Wazudu fid dunya, ya. Zuhud di dunia, zuhud dunia. Zuhud dunia itu artinya apa? Tidak terlalu berkemauan besar di dalam menggapai kehidupan dunia. Mencukupkan diri, zuhud, tidak berambisi, ya, zuhud, ya. Tidak berambisi terhadap kehidupan dunia. Wal qana'atu minha bil yasir, maka akan hadir, akan timbul sifat qana'ah. Apa makna qana'ah? Merasa cukup, ya. Tak cari nasihat si Allah Subhanahu wa taala, daka-daka dia tebadui honda, alhamdulillah, merasa kita cukup. Mungkin inilah untuk saat ini yang aku butuhkan, sehingga ini yang diberikan oleh Allah kepadaku. Ngono kata. Deh, tebadui honda adalah bersyukur. Hadirkan rasa cukup, rasa kepuasan pada diri kita. Alhamdulillah, mungkin ini untuk saat ini kebutuhanku lekat Allah, sehingga saya hanya diberikan kemampuan untuk bisa membeli sepeda motor. Lamun lebihan lekat ini sang pirang jaga otak teh kan ngeno. Ya nanti pikiran bau kah? Girang dengan gremon lamun si belet dengan si belet kedua mobil nih. Ya. Coba pikiran. Lamun pelung ngodo Honda, pelung ada tebut merek. Lamun pelung ngodo motor, ya. Lamun pelunggoda mele anak Mataram cukup isi bensin 25.000 30.000 tulak talak pelunggoda 30.000. Lalu lamun pelunggoda nunggang mobil, apalagi si blek sesena yang 2.000 2.500, itu minimal pelunggu isi bensin 100.000 kah 200 satak berapa madak pertama, ya 200.000. Terus apa pemeta kedit? Pemeta kedit. Kebutuhan sempi misalkan. Tahu belum istilah seperti itu? Pemeta kedit pemangan sempi yang kadengan. Ya, dan sesuai antara penghasilan kerja, ya penghasilan kerja pengeluaran. Ya dan pemeta kedit pemangan sempi. Nah, itulah yang Allah berikan untuk saat ini kepada kita. Kenapa? Karena Allah melihat kita butuh dengan apa yang saat ini hadir dalam kehidupan kita. Nah, saat itu kios alhamdulillah, ya lamun dua saat itu bau seterembatang ya, mana kata mikir. Nah, saat itu toko alhamdulillah, lamun lebih lihat ini sang kerukut otak tuh, mana kata mikir. Ya, begitu. Yang belum dapat jodoh juga alhamdulillah. Sang lamun ku nikah dalam usia sekarang ini, sang dikutahu kejarianku sang nekesa
ke sangsarai-rai, ya, anak dengan karyare, anak dengan ya, sang akaryare, anak dengan ngeno-ngeno kata mikir, sehingga apa? Tetap hadir rasa husnuzon kita kepada Allah. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya manfaat dari banyak mengingat mati, ya. Warughbatun fil akhirah, ya. Zuhud kita kepada dunia, warughbah fil akhirah, ya. Itu berharap, ya, berharap untuk berjumpa dengan akhirat. Artinya apa? Keinginan terhadap hari akhirat itu lebih besar dibandingkan dengan keinginan untuk mengumpulkan dunia. Karena lamun terbicara nafsu, hadratan muhtaramin rahimakumullah, dek nagan arak tutuk-tutuk nah. Bahkan dunia ini tidak akan mampu melayani daripada nafsu manusia. Si aran sifat serakah, si arak le sopok manusia. Lamun abu dia sakane, bedana sakano. Salina sakano, bedana sakane. Lamun nak ketik katuk, lamun nak katuk ketik. Jadi ngeno wah. Lamun dia ngeno ngene, dia ngene ngeno. Ya. Padahal ujung-ujungnya kan mati. Nah, lalu apa yang kita takutkan dengan yang namanya kematian? Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah terjadi, ya. Orang-orang Yahudi yang takut dengan yang namanya kematian, orang-orang Yahudi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan ayat qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ya. Allah mengatakan kepada Allah mewahyukan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang mereka lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya mereka pasti akan berjumpa, ditemui dengan yang namanya kematian, ya. Nah, sehingga dulu dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menggambar di tanah satu kotakan, ya, kotakan digambar Rasulullah. Ketika digambar kotakan, beliau menggaris satu di tengah, satu garis lurus. Lalu menggaris di luar kotakan itu lagi garis. Ya. Nah, diibaratkan yang di tengah ini adalah manusia. Ya. Di tengah ini adalah manusia. Sementara kotakan ini adalah kematian. Garis yang di luar kotakan itu adalah keinginan, nafsu, keserakahan daripada manusia. Artinya apa? Ketika manusia ingin mengejar, ya, keinginannya di luar kotak ini, tetapi ingatlah, yang pasti dia akan berjumpa apa itu? Kotakan ini, yang namanya kematian. Tidak akan bisa lari. Yang namanya manusia itu. Dalam keadaan kaya pasti berjumpa, miskin apalagi, ya. Orang sehat saja berjumpa dengan yang namanya kematian, apalagi sakit. Dengan bajang penuh isin kubur, apalagi siwah tua, siwah cepoh, siwah kirsut, ya. Pasti lebih besar kemungkinan lagi untuk dekat berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka jangan pernah berlari dari yang namanya kematian. Lanjut, wa tazawwadu laha bil a'malis salihah. Maka berbekallah, ya, untuk apa? Untuk kematian itu bil a'malis salihah, dengan amalan-amalan salih. Qala alaihi salam, berkata baginda Rasul yang mulia, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Perbanyaklah untuk mengingat pemutus daripada kenikmatan, yakni qati'uha wa huwal maut, pemutus dari semua kelezatan dunia itu dialah yang disebut dengan al-maut, yang namanya kematian. Ngumbe-ngumbe nikmat dengan, ya,
ngumbe-ngumbe nikmat dengan siaran nikmatin dunia, logo lamun wah siaran berada di bawah tanah, maka dunia itu sudah tidak bermakna lagi. Ngumbe-ngumbe sugin dengan lebon dunia, logo lamun wah bilina sudah enggak berharga lagi itu. Bagaimanapun bangganya kita kepada istri kita yang cantik, anak-anak kita yang sukses dan berhasil, lalu lamun tuah arak lebon tanah, semuanya itu tidak akan berharga dan tidak akan bernilai lagi. Makanya Rasul SAW merintahkan kepada kita, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyak ya mengingat pemutus kelezatan. Wa kana alaihi salam yaqumu minal lail, dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bangun tengah malam. Fayunadi, lalu beliau menyeru. Apa seruan beliau? Ja'al mautu bima fihi, akan datang kematian yang dengan caranya akan datang, ya, akan datang kematian kepada kalian. Ja'atir rajifah, kemudian akan datang suatu tiupan, tatba'uhar radifah, kemudian akan datang lagi tiupan yang kedua. Artinya Nabi dalam ya pesan Rasulullah, dalam seruan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada para sahabat pada waktu itu, pertama adalah mengingat kematian. Ja'al maut bima fihi, akan datang yang namanya kematian dengan caranya tersendiri. Dan ini merupakan suatu perkara yang wajib akan ditemui oleh semua manusia. Wajib akan ditemui oleh semua makhluk yang bernyawa. Ya. Lalu yang kedua, seruan baginda Rasul, ja'atir rajifatu, akan datang nanti suatu tiupan. Ya. Yang dimana jikalau ditiup, apa bahasa entah, trompet, ya, sangkakala, lamun bahasa yang mana bahasa Indonesia sangkakala. Kalau sangkakala itu ditiupkan, maka hancurlah dunia ini. Masih kumpulang debalen sampai beratas gunung umpamanya, semua akan hancur seketika dengan satu tiupan saja. Badan yang kokoh, kesehatan yang prima yang kita agungkan akan lebur dengan satu tiupan. Selesai. Ya. Takkan tidak? Nah, kan digambarkan dalam Al-Qur'an, idza zulzilatil ardu zilzalaha, gitu kan? Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Itu manusia akan bertanya-tanya, itu tiba-tiba bumi berguncang, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi ini berguncang dengan sejadi-jadinya. Nekurang doang semenit negerak Lombok, ya, si malaikat kurang semenit. 2018 kurang semenit, sekumbe manusia mati, sekumbe balik hancur, kurang semenit nak bergerak. Itu pun cuman 7,0 skala Richter. Bagaimana dengan gambaran Al-Quran tentang guncangan yang dahsyat? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, jikalau bumi ini berguncang dengan sejadi-jadinya, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika bumi berguncang, bumi mengeluarkan bebannya, mengeluarkan. Gunung meletus akibat gempa, ya. Bumi terbelah, dan pada saat itu manusia mengatakan apa? Wa qala al-insanu ma laha, dan manusia berkata pada waktu itu, malaha, apa ini? Apa ini? Ya. Coba lepas kena gempa ngumbi kapal nyorak kan. Ha, dia kaji si kuasa kumah, kayak gitu kan. Apa kata nyorak, takut, panik, begitu kan. Nah, gempa begitu saja yang kecil masih pada gambaran Allah dibandingkan dengan guncangan hari kiamat, itu sudah membuat kita kocar-kacir. Ngumbe lamun guncangan yang dahsyat itu betul-betul terjadi. Ya. Ini dia, wa qala al-insanu ma laha, dan pada saat kejadian itu manusia mengatakan apa? Ma laha.
hari apa ini? Hari apa ini? Begitu, ya. Nah, itulah gambaran dahsyatnya yang namanya kiamat. Ja'atir rajifatu, kata baginda Rasul, akan datang nanti satu tiupan, tatba'uhar radifah, yang disusul kembali dengan tiupan yang kedua. Setelah tiupan yang pertama, bumi hancur, lebur, binasa, terjadi kiamat, ya, tatba'uhar radifah, ya, diikuti dengan tiupan yang kedua. Ketika terjadi tiupan yang kedua, itulah yang disebut dengan hari kebangkitan. Di sana manusia akan muncul, akan keluar dari kuburnya masing-masing, ya, dengan tampilan seadanya. Den arak kerang sutra, den arak kerang juara dunia, den arak kerang Apollo, den arak telekom bermerek, den arak bekincu dan bepupur de tanah, kerpuk. Ya. Iya. Pakaian kita yang keluar apa? Ya. Namun si masih bokos, si wasida bokosna besengkaru. Keluar pada hari kiamat. Ya. Tuh. Dan ketika hari itu adalah awal permulaan dari kehidupan yang sesungguhnya. No, ya, ngeri memang. Tapi itu pasti terjadi. Ngombe-ngombe engkau dia tetap percaya, tapi itu pasti akan terjadi. Dan orang-orang memberiski selagi nyoting pengajian, nggak ada. Ya, mana Pak Kawin yang selalu mensupport, ya, majelis ta'lim. Tidak ada. Tolong bantu aku Bapak yang dulu suka nyumbang. Tidak ada. Semua sibuk dan urusannya masing-masing. Ibu-ibu yang suka senyum membuat saya kepincut, mana itu? Nggak ada lagi itu. Semua sibuk dan urusannya masing-masing. Denara ina, denara anak, denara ama, denara popu, apalagi balo. Dia terkenal, kan? Balo ini tanda itu, balo ini. Kita ada kerana balo ini. Ya, nah itu dia tahu tu jadi kita di karena bani no kan. Nah itu dia tataran balut teh. Lalu itu tahu doana entah arana doang. Dengan tua tu doang dia teh perhatian dia jelok kiamat, apalagi balut tu sudah tanda itu. Kah, nejauhan melekan balut, longgor, boyot, toker, gonen, apa harana. Enggak akan kita hiraukan makhluk-makhluk yang seperti itu, karena semua manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Walima su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil aqyas minan nas, ya. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia yang paling cerdas, manhum ya Rasulullah? Manusia si paling cerdas ini. Duhai Rasul, siapakah manusia yang paling pintar? Qala, baginda Rasul menjawab apa? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum limasti'dadan, yaitu mereka yang banyak mengingat mati dan dia mempersiapkan kematiannya dengan persiapan yang terbaik. Itulah manusia yang paling cerdas yang digambarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Rasul tidak mengatakan yang paling banyak gelarnya yang cerdas, tidak. Tapi yang paling cerdas, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang banyak mengingat kematian, lalu dia mempersiapkan dirinya dengan persiapan yang terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Nah, angkun tasi hadir le kelemahan niki, menghadiri majlis ilmu le majlis ta'lim tiang puluh senamia niki, inilah salah satu cara kita untuk menjadi muslim yang cerdas. Sebagaimana dikatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan kematian kita dengan persiapan yang terbaik. Ya, ulaikal aqyas, merekalah orang-orang yang paling cerdas. Zahabu bi syarafid dunya, maka dia pergi meninggalkan dunia dengan kemuliaan, wa na'imil akhirah, dan kematiannya disambut dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Itulah orang-orang yang cerdas. Di dunia dia hidup mulia, setelah meninggalnya dia dijanjikan kenikmatan. Semoga kita semua termasuk di antara orang-orang yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang cerdas dan sebagai orang-orang yang beruntung. Wallahu taala a'la wa alam. Sila azan.